يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dunia yang ingin kita harapkan untuk kita raih. Tidak ada jabatan yang di sini untuk kita dapatkan. Semua kita inginkan di sini adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang hasilnya hanya akan kita dapatkan di hari akhirat. Karena di sanalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki yang diberikan kepada hamba-hambanya yang melakukan amal di dunia. Adapun yang di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua nikmat, membuka semua fasilitas dunia, baik itu kepada orang muslim, baik itu kepada orang kafir. Selama mereka bekerja, selama mereka melakukan faktor-faktor untuk mendapatkan rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan untuk mereka semua. Dia muslim bisa kaya, dia orang kafir bisa kaya. Yang nggak mau bekerja muslim bisa miskin, yang lain pun juga bisa miskin. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya adalah hanya bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, mereka lah yang akan mendapatkan balasan yang hakiki di akhirat kelak. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah SWT telah melahirkan kita dalam keluarga muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan kita, menjadikan kita tumbuh besar di dalam lingkungan muslim. Semoga di akhir hayat kita pun kita masih berstatuskan muslim, membawa kartu la ilaha illallah yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada hari ini seputar kehidupan berkeluarga. Yang lebih kita spesifikkan lagi, kita akan membahas pada hari ini adalah tentang makna qurrata a'yun. Makna apa itu qurrata a'yun di dalam keluarga, pada istri-istri, pasangan-pasangan kita, dan juga pada anak-anak cucu kita. Jadi bukan hanya anak kok, kita akan membahas di sini adalah sampai generasi yang berikutnya yang dinamakan dengan dzurriyyah. Dzurriyyah itu adalah anak keturunan kita, bukan hanya sebatas anak kita yang pertama ataupun anak kita langsung, tapi anak-anak cucu kita yang berikutnya. Yaitu bagaimana meraih qurrata a'yun di dalam keluarga. Nah, di sini insyaallah kita kata-kata qurrata a'yun insyaallah sudah pernah kita dengar semuanya. Qurrata a'yun, bahkan ada orang yang menamakan anaknya qurrata a'yun, ada yang menamakan merek minumannya qurrata a'yun, dan menamakan merek nama tokonya qurrata a'yun. Nah, ini akan kita bahas apa itu qurrata a'yun yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Karena terkadang Pak, sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mungkin bisa jadi salah kita pahami
dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ternyata kebahagiaan tersebut bukan seperti itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini kita akan memahami apa makna qurrata ayun dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ada 3 ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang termaktub di dalamnya qurrata ayun. Yang pertama adalah doanya Ibadur Rahman di dalam surat Al-Furqan, yaitu kita tahu bahwasanya Ibadur Rahman adalah orang-orang yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara akhlak mereka, di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan itu berbagai akhlak Ibadur Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara doa mereka adalah di antara akhlak mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nanti kalau kita ini doanya orang-orang soleh yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti doa ini pantas kita tiru. Akan tetapi mari kita lihat makna di dalam doa ini apa sih yang sedang diminta. Jangan sampai kita berdoa, Pak. Kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang kita minta, begitu diberi nyesal. Ataupun kita bisa tidak mengatakan kita tidak tahu, tapi kita tidak sadar apa yang sedang kita minta. Begitu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, nyesel. Apa contohnya orang seperti ini? Orang seperti ini dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan mendoakan kejelekan untuk anaknya. Emang ada Ustaz, anak orang yang mendoakan kejelekan? Ada, walaupun dia tak sadar, tapi sudah terucap dan ucapan dia. Kenapa kata Rasulullah SAW seperti itu? Jangan-jangan pas dia doa, pas malaikat sedang meminta, pas Allah SWT sedang atau sedang mengabulkan doa seseorang, ternyata yang sedang kita doakan adalah kecelakaan untuk anak kita. Itu adalah makna. Itulah yang dikatakan terkadang kita mengucapkan, doakan, sedang kita tidak sadar apa makna yang sedang kita doakan. Dikasih nyesel. Mungkin kita lagi marah sama anak kita, kemudian kita ucapkan katanya, kamu seperti itu nggak akan sukses kamu. Nah, itu bilang kita. Emang anda nggak bisa dididik seperti ini? Nah, itu bilang kita. Jangan-jangan pas kita ngomong gitu. Pas Allah SWT mengabulkan, ternyata nggak akan sampai tua pun nggak akan bisa dididik, sampai tua pun nggak akan sukses. Tidak ada larangannya. Contoh yang lain adalah ketika ada seorang sahabat berdoa, kemudian didengar oleh Rasulullah SAW, ditanya, kamu tadi minta apa? Dia bilang, aku minta agar aku sabar. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Maka Rasulullah SAW bilang, berarti kamu minta musibah. Jadi kamu minta sabar, itu sebenarnya kamu sedang minta musibah. Kita nggak sadar minta seperti itu, Pak. Kata Rasulullah SAW, jangan minta sabar, tapi mintalah al-afiyah. Jadi kalau kita doa apa? Doa minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala, tolong di ujung doanya itu kita selipkan, ya Allah berikanlah, ya Allah berikanlah aku harta yang banyak. Boleh? Boleh. Ya Allah jadikanlah aku pejabat. Boleh. Ya Allah berikanlah aku pekerjaan, sebuah pekerjaan yang gajinya besar. Boleh. Cuma tolong diselipkan di ujung doanya itu, wa ana fil afiyah. Ya Allah,
aku tetap dalam keadaan al-afiyah. Apa itu afiyah? Seperti kita sering mendoakan, sehat wal afiyah. Itu dalam keadaan kita tentram. Karena jangan-jangan kita dikasih harta, tapi ternyata bukan, Pak. Dapatnya dari jasa raja gitu, Pak. Kaya kita emang. Dapat 50 juta, tapi kaki putus dua. Apa gunanya, Pak? Kita minta, ya Allah berikan uang 1 miliar, dikasih 1 miliar. Tapi mata buta semua. Apa? Lumpuh semua. Kenapa? Ternyata dana dari jasa raja. Apa gunanya? Kita minta sesuatu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi stop. Apa gunanya? Jadi kalau minta sesuatu, mintalah al-afiyah. Jadi bukan minta kena musibah dulu baru saya dan sabar, bukan. Karena apa? Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala kasih pahala banyak. Allah Subhanahu wa taala kasih pahala banyak dalam suatu keadaan, tapi kita dilarang minta keadaan itu. Gimana ini, Pak? Kalau kita mendapatkan sebuah keadaan, Allah akan memberikan orang yang berada dalam keadaan itu pahala yang besar. Tapi kita dilarang minta agar masuk ke dalam keadaan itu. Musibah. Musibah itu kalau ada orang mau sabar dalam musibah, itu akan dapat pahala besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti ada orang kena musibah sabar terus di dunia, di akhirat nanti ketika bertemu Allah tidak ada lagi kesalahan. Dosanya sudah habis semuanya, habis kafarat dari musibah di dunia. Tapi kita dilarang minta musibah ke Allah Subhanahu wa taala. Jihad misalnya, jihad pahala syahid besar sekali kan. Tapi kata Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukum liqa'al adu. Jangan pernah kalian ini berangan-angan ketemu musuh. Kapan ketemu musuh ya? Kapan kita diserang ya? Kapan kita perang ya? Gak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Walaupun dalam jihad pahalanya besar, tapi untuk cari musuh dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi terkadang kita perlu tahu apa yang sedang kita minta. Jangan dikasih oleh Allah SWT yang kita minta. Ini sedang minta, ini permintaan saya. Ini permintaan saya. Nah, sekarang mari kita lihat doanya ibadur rahman. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, yang kita menjadikan dan doa nama Allah SWT ini menjadi jalan bagi kita untuk bertawassul dalam doa kita, untuk salah satunya yaitu untuk minta anak. Allah SWT katakan dalam Al-Quran, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Allah Subhanahu wa taala wa yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Allah Subhanahu wa taala yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, memberikan karunia kepada orang-orang yang dikehendaki, anaknya perempuan semua. Ada orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah SWT dan Ibrahim, anaknya laki-laki semua. Siapa di antara kita ini, Pak? Ya, anaknya perempuan semua. Itu nomor satu dikatakan oleh Allah SWT. Ya, anaknya laki-laki semua. Itu nomor dua. Wa yaj'alu man yasha'u wa yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Dan ada yang Allah SWT jadikan anaknya laki-laki dan perempuan. Terakhir, ada yang dijadikan oleh Allah SWT mandul. Jadi kalau kita mau minta anak kepada Allah SWT, pakai nama Allah ini, Ya Wahhab, Habib, min ladunka dzurriyyatan. Ya Allah, yang pemberi karunia, berikanlah aku karunia berupa anak. Nah, sekarang yang kita doakan di sini adalah minta karunia apa?
berikanlah karunia kepadaku setelah punya anak, setelah punya istri, yaitu minta qurrata a'yun pada anak-anak dan istri kita. Dan waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi pengikut-pengikut kita, teman-teman kita semua, Pak, kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pendukung kita, penggemar kita, yang mau nongkrong sama kita harapkan orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tujalis illa musliman, jangan kamu jadikan teman dulu kecuali orang-orang yang muslim. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan usahakan makanan yang kamu keluarkan untuk kamu hadiahkan ke orang-orang itu, yang makan itu orang-orang yang bertakwa. Ustaz, kalau gitu nggak boleh kita kasih makan ke orang yang orang maksiat. Boleh. Itu saya pernah ditanya itu. Ustaz, berikan zakat. Ustaz, bagus mana Ustaz memberi zakat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita tahu di sholat, orang yang taat, sholat jamaah, ngaji, dengan orang yang kita tahu dia tahu apa dia sholat program gitu. Kan ditanya apa yang bagus, saya bilang yang bagus ya mungkin kan sholat. Walaupun kasih zakat kepada orang seperti itu selama dia muslim, sah zakatnya. Tapi kan kita inginnya kasih makan seseorang, kasih sedekah ke seseorang itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawab. Pokoknya saya harus bayar zakat 1 juta, saya kasih dia, pokoknya udah keluar zakat. Itu kan cuma selesai kewajiban zakat. Tapi apa pahala jariah yang bisa jalan terus dari orang ini kita nggak tahu. Karena yang kita kasih ini jangan-jangan bukan tapi, bukan orang-orang yang bertakwa. Kita pikirnya kasih makan ke seorang ya, makin kasih makan, makin rajin ngaji, pahalanya ngalir. Kita kasih uang, makin dipakai untuk mondokin anaknya, pahalanya ngalir ke kita. Jadi nggak habis begitu saja, kasih uang, beli, nyewa PlayStation, ya sudah habis seperti itu. Nah, ini doanya. Kita kembali ke doa tadi, yaitu kita minta qurrata a'yun pada anak dan istri, dan kita bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, yang terkandung di dalamnya qurrata a'yun. Ada yang kedua adalah ayat yang menerangkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk diarungkan dari sungai Nil. Misalnya kan dibuang. Insyaallah bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyelamatan dalam pembuangan. Seakan-akan kan buang itu kan membuat celaka, malah dia selamat gara-gara dibuang. Ini kadang Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu yang belum bisa tergambarkan di bayangan kita. Ternyata di situ maslahat yang sangat besar. Nah, kita tahu semua kisahnya, dialirkan di Sungai Nil, yang menemukan malah Fir'aun beserta istrinya yang sedang bersantai di pinggir Sungai Nil. Ketika dibuka di dalam peti kecil, ketika dibuka, Fir'aun sudah marah. Ternyata masih ada yang lolos, anak kecil yang harusnya tahun ini dibunuh, karena mereka bikin keputusan, bikin peraturan, anak Bani Israel yang tahun ini lahiran anak lagi dibunuh, tahun depan nggak bunuh, tahun depannya lagi bunuh, tahun depannya nggak bunuh. Kenapa Pak? Kenapa nggak dibunuh semuanya? Kenapa Fir'aun nggak setiap tahun anak laki-laki yang lahir dibunuh semuanya? Tapi tahun ini dibunuh, tahun depan nggak dibunuh, tahun depan lagi. Kenapa? Karena mereka butuh budak. Nah, ini kalau semua dibunuh, nanti yang kerja siapa? Yang bisa dikerja paksa, yang dipaksa oleh Fir'aun itu siapa? Nggak ada. Makanya tahun ini dibunuh, tahun depan biar lahir. Depan mengharapkan yang dibunuh itulah
yang tidak akan mengganggu kerajaan Firaun. Nah, pas Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun harus dibunuh. Nabi Harun alaihissalam lahir di tahun yang tak dibunuh. Dan Nabi Harun selamat. Nah, dialirkan sudah marah Firaun mau bunuh istrinya Firaun, Asia, yang beliau terkenal dalam Al-Quran, katakan Allah dalam Al-Quran, muslimah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuatkan rumah di surga. Apa kata beliau? Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Beliau mengatakan, kalau kita bilang itu, aduh, cantik lihat bayinya. Ini jadi sini dikatakan, jangan kamu bunuh. Ini anak kesayangan kita. Jadi di sini beliau mengatakan agar meminta Firaun agar tidak membunuh gara-gara anak ini penyejuk mataku untuk memandang. Dengan itu Allah SWT menjadikan dengan sebab, ini semuanya sebab yang Allah SWT sudah rencanakan. Dengan itu Firaun tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam gara-gara anjuran dari istri beliau, ini adalah anak yang menyejukkan pandangan mataku untuk memandang. Masya Allah. Ayat yang ketiga yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran yang terkandung di dalamnya qurratu a'yun adalah ketika di surga. Allah SWT mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Seseorang itu, semua orang tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat nanti berupa nikmat yang menyejukkan pandangan mata mereka. Nikmat yang Allah SWT siapkan di surga adalah nikmat yang menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok Allah SWT mengatakan fala ta'lamu nafsun, enggak ada yang tahu. Padahal dalam Al-Quran kan sudah diterangkan apa-apa saja isi surga. Isi surga itu katanya ada pohon kurma, ada anggur, ada buah delima yang disebut dalam Al-Quran ya. Ada sungai air jernih, sungai dari minuman keras, sungai dari susu, sungai dari madu. Itu kan sudah tahu, kita tahu semua kan? Tapi kalau dalam Al-Quran dikatakan orang itu nggak akan tahu apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah seperti kata Ibnu Abbas, bahwasanya antara surga dengan dunia ini yang sama cuma nama toh. Hakikatnya berbeda. Di sana dinamakan kurma, di sini dinamakan kurma. Tapi kurma di sana hakikatnya gimana? Wallahu a'lam. Ya semoga kita bisa menikmati. Di sana ada anggur, di sini ada anggur. Di sana ada delima, di sini ada delima. Kata Ibnu Abbas, yang sama cuma namanya toh. Hakikatnya berbeda. Contohnya, yang kata Rasulullah SAW ketika beliau sholat gerhana, kemudian di saat sholat gerhana itu beliau pernah maju, kemudian juga lagi sholat juga pernah mundur, sampai sholat menjadi rapat ke belakang. Selesai sholat para sahabat nanya, Rasulullah, kenapa tadi maju, kenapa tadi mundur? Tadi didampakkan di hadapan surga, dan aku melihat ada buah anggur. Sampai kayaknya bisa dapat kalau aku petik. Tapi ternyata tidak kan? Kata Rasulullah SAW, seandainya bisa aku petik, kemudian kalian makan ini sudah cukup seumur hidup. Wah, satu buah anggur. Yang berikutnya ketika aku mundur ini, aku diperlihatkan neraka. Sehingga ketakutan sampai mundur ke belakang.
Itu bedanya. Nama boleh sama, yang diceritakan boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Begitu kita lihat langsung dengan mata. Ini yang bisa dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebuah ungkapan, Pak. Sebuah ungkapan yang bisa menjadi perhatian bagi kita, yaitu laisal mukhbara kal mu'ayanah. Ini kaidah, ya. Ini ucapan hadis Rasulullah, tapi itu menjadi kaidah bagi kita. Apa itu? Yang didengar itu tidak sama dengan apa yang dilihat. Yang kita dengar, pengaruhnya pada hati kita tidak akan pernah sama dengan apa yang kita lihat langsung dengan mata kepala kita. Kita sudah mendengar kita sudah mendengar dalam Al-Quran, sudah kita baca dalam Al-Quran, sudah kita dengar ceramah-ceramah tentang apa isi surga. Apakah kita datang surga kan kita udah tahu kok, datang enggak, tetap ini ngomong. Walaupun itu sudah tahu, tapi itulah bedanya dengan dikasih tahu dengan lihat langsung. Makanya ini salah satu anjuran ulama kalau ngasih zakat, ngasih langsung. Nah, walaupun saya katakan lagi, sah zakat kita kasih lewat amil, sah zakat kita kasih lewat kita kasih sendiri. Cuma pertanyaannya mana lebih afdol? Yang mengatakan afdol lewat amil, ada ulama mengatakan afdol lewat amil. Kenapa? Katanya kalau lewat amil itu bisa merata. Itu salah satunya. Bisa merata. Kenapa maksud bisa merata? Kalau kita sendiri bahkan, wah itu tetangga saya miskin, saya kasih. Teman saya yang mau kasih zakat juga, tetangga itu juga, semua tetangga itu, yang lain nggak dapat. Tapi kalau ke amil bisa merata. Itu yang sudut pandangnya. Ada yang mengatakan afdol sendiri. Kenapa afdol sendiri? Dari sudut pandang kalau sendiri yakin sampai. Kalau lewat amil, kalau amilnya adil sampai. Kalau amilnya zalim, disunat lah. Kita keluarkan zakat untuk zakat malah dipakai untuk di sunat. Itu sudut pandang pertama. Yang pertama, ibuku itu, ibuku itu adalah budak bekas punya orang Yahudi, punya orang Majusi. Orang Majusi punya budak. Nah, kemudian mungkin masuk Islam dibebaskan, dinikahi oleh bapakku. Enggak pernah kamu Ustaz. Jadi gimana ibuku mau mendidik aku kalau ibuku sendiri orang yang paham agama yang dulu adalah budak bekas punya orang Majusi. Yang kedua, bapakku namakan aku ini Ju'lan. Ju'lan itu nama serangga, atau mungkin di Arab seperti itu ya, kasih nama sembarangan gitu ya. Tidak bagus. Bapak kalau kasih nama itu, nama anak itu yang bagus atau yang penting aneh. Nah, ada orang tua itu ngasih nama anaknya yang penting aneh, belum pernah ada seorang pun yang ngasih nama. Apalagi setelah COVID ini Pak, banyak nama-nama aneh. Namanya Covidiana, hand sanitizer, jadi nama anak hand sanitizer, lockdown. Itu kan banyak nama-nama orang soleh. Kenapa nggak dipakai? Banyak nama-nama sahabat, kenapa nggak dipakai? Agar kita apa? Dan itu namanya tafakul, optimis agar anak kita seperti itu. Nah, aku nggak dikasih nama bagus. Yang ketiga, sampai sekarang bapakku belum pernah ngajarin aku satu huruf pun Al-Quran. Kalau kita bilang satu ayat Al-Quran pun belum pernah diajarin sama saya. Apa kata Umar bin Khattab? Mau nyamarahin dia, jadi bapaknya. Lakat akad sudah hukumlah dia otak. Kamu yang durhaka sama dia sebelum kau dia durhaka sama kamu. Nah ternyata Pak, dari kata Umar bin Khattab ini, kita jangan bilang maksudnya anak saya durhaka. Coba pakai cermin dulu, jangan-jangan saya yang sudah durhaka pada anak saya. Arti durhaka itu apa? Arti durhaka itu tidak berbuat baik. Karena kalau lawan durhaka itu kan birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, namanya durhaka. Nah, berarti durhaka pada anak tidak berbuat baik pada anak. Apa perbuatan baik seorang orang tua pada anak? Yang paling inti adalah untuk menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pilihlah pasangan yang bisa diajak
kompromi ke arah satu arah yang tidak ada perdebatan itu. Baik, insyaallah. Ya, ini dua angka ini semoga bisa ditempuh ya bagi bapak-bapak yang sudah terlanjur menempuh yang sekarang ini, ya masih ada kesempatan makna wa sulata wa jangan menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya rahmat yang luas kok tidak sampai sempitkan cuma satu kok. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita qurrata ayun kita adalah pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Ammar bin Yasir, sebagaimana beliau mengatakan itu adalah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, yaitu doa di dalam sholat. Yang mana kalau dalam doa dalam sholat adalah bisa kita baca sebelum salam, yaitu wa Allahumma as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau nikmat yang tidak pernah musnah, tidak pernah sirna. Wa qurrata 'ainin la tanqati, dan penyenyuman dengan mata yang tidak terputus. Maksudnya apa di sini? Kalaupun Allah SWT menjadikan keluarga kita qurrata 'ain bagi kita, semoga Allah jadikan qurrata 'ain ini bukan hanya di dunia, bukan hanya kita hidup, tapi menjadikan anak-anak kita ini sampai meninggalnya pun dia taat. Anak keturunan kita, cucu-cucu kita juga menjadi orang taat. Sehingga apa? Qurrata ayun itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun kita temukan anak kita bersama kita di surga. Itu dinamakan dengan qurrata ayun la tanqati, penyejuk pandangan mata yang tidak pernah putus, baik kita di dunia maupun kita setelah meninggal. Jadi marilah kita berusaha dengan keras itu menjadikan anak-anak kita ini sebagaimana bisa sukses di dunia, dia juga bisa menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat. Demikian dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada mau ditanyakan, silakan. Terima kasih atas penjelasannya.